Selamat berjumpa lagi, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara penentuan lokasi. Yang pernah kita sudah pelajari adalah penentuan lokasi itu ada beberapa, ada dengan metode eh, kualitatif, kemudian metode total cost, dan dengan metode stepping stone. Di mana penentuan lokasi di sini yang lebih banyak adalah untuk menentukan lokasi pabrik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana penentuan lokasi dengan menggunakan metode Center of Gravity. Penentuan lokasi dengan menggunakan metode Center of Gravity adalah menghitung posisi atau koordinat calon lokasi yang merupakan Center of Gravity dari beberapa pasar tujuan atau distribusi dari suatu pabrik tertentu. Pada penentuan posisi ini menggunakan bobot dalam hitungannya berupa volume produk yang akan didistribusikan atau dengan bobot biaya transportasi dari pabrik ke pasar tujuan atau dengan cara pembobotan lain yaitu dengan menggunakan metode AHP, Analytical Hierarchical Process. Dengan menggunakan metode ini letak suatu pabrik berada di tengah-tengah dari ke pasar tujuannya. Jadi ini yang paling idealnya demikian itu. Jika biayanya dibuat seminimum mungkin. Rumus yang digunakan untuk metode ini adalah X itu adalah koordinat X-nya, X dari pabrik itu adalah sigma penjumlahan dari XI kali WI, di mana XI adalah koordinat lokasi lokasi pasar tujuan, W itu adalah bobot ya. Kemudian inilah sigma daripada bobot. Kemudian Y itu adalah koordinat dari lokasi pabrik. Kemudian sigma sigma dari YI kali WI. YI itu adalah uh, koordinat ya, koordinatnya dari pabrik. Kemudian sigma W itu adalah bobot ya. Bobot itu bisa dari volume yang akan didistribusi atau biaya transportasi dari pabrik ke pasar tujuan atau bobot dari AHP. Jika bobot dari biaya transportasi maka bisa menggunakan asumsi biayanya sama, biaya dari pabrik ke lokasi tujuan, atau dengan menggunakan asumsi biayanya tidak sama. Untuk bobot yang menggunakan volume produk, umumnya volume produk yang didistribusikan tidak sama. Sedangkan bobot yang menggunakan hitungan dari AHP sangat tergantung dari kriteria yang dipakai dan tingkat pentingnya suatu kriteria dengan kriteria lainnya. Menggunakan volume produk yang diminta dengan menggunakan volume produk yang diminta masing-masing pasar tujuan. Pasar Posisi pasar tujuan dan calon lokasi pabrik dapat dilihat dalam peta di mana yang kita gunakan adalah peta Google Map dan peta Google Map ini sudah ada secara digital dan sudah banyak dipakai oleh masyarakat pada saat ini. Nah, koordinatnya kita bisa tentukan dengan Google Map ya. Jadi dari Google Map itu sebagai contoh di sini adalah pasar tujuannya adalah Jakarta ya. Ada Jakarta, kemudian ada Bogor, kemudian ada Bandung, ada eh, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ya. Jadi ini koordinat-koordinat ini dihasilkan dari atau didapatkan dari Google Map. Yaitu kalau membacanya adalah minus 6,243937 derajat. Jadi ini dalam bilangan desimal bukan dalam bilangan koordinat atau dalam bilangan derajat ya. Jadi di sini. Nah, ini adalah minus 6 derajat. Kemudian ini adalah uh, 106 derajat. Ya, 106 derajat ini. Jadi lintang 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 bujurnya ya. Jadi ini adalah lintangnya. Ya, ini minus 6 berarti lintang selatan. Kemudian ini adalah bujurnya, bujur 106,84 derajat. Kota Bogor adalah minus 6,58 sekian derajat, kemudian lintangnya 106,80 derajat. Jadi kalau dalam satuan desimal ini tidak terlalu kelihatan perbedaannya, tapi kalau misalkan ini dalam satuan derajat ya, maka dia akan terlihat perbedaannya. Kemudian Kota Bandung itu adalah minus
minus 6,92 derajat, artinya di lintang selatan. Jadi kalau tanda minus itu artinya di lintang selatan. Kemudian bujurnya adalah 107,58 derajat. Kemudian rawang adalah minus 0,40, 90 derajat. Kemudian ini adalah bujurnya adalah 107 derajat, 45 ya. Jadi ini koordinatnya dalam satuan desimal ya. Nah, di dalam Google Map itu bisa satuannya dalam bentuk desimal atau dalam bentuk derajat ya. Jadinya yang untuk memudahkan perhitungan ini kita gunakan dalam satuan desimal. Adapun kalau misalkan kita mendapatkan dalam satuan derajat, itu kita konversi dulu ke dalam satuan desimal. Contohnya di sini adalah kita akan menentukan bagaimana lokasi pabriknya dari keempat kota tersebut ya. Itu di sini ada volume dari masing-masing kota, volume untuk masing-masing kota, kemudian adalah biaya per kilometer, kemudian adalah jarak dalam kilometer ya. Jadi jarak dalam kilometer ini adalah perkiraan ya, perkiraan. Kemudian kemudian di sini adalah koordinat dari masing-masing kota. Nah, selanjutnya adalah kalau kita ingin menghitung koordinat lokasi pabrik dengan bobot biaya itu artinya adalah di sini eh, bobot itu adalah perkiraan antara volume, kemudian biaya per kilometer, kemudian kalikan jarak. Itu adalah bobot biaya. Ya. Nah, di dalam dalam contoh ini adalah di sini adalah Jakarta. Jakarta koordinatnya ini ya, lintangnya, kemudian ini adalah bujurnya ya. Lintang dan bujurnya ya. Kemudian ini adalah bobot biayanya. Bobot biayanya ini didapat dari di sini adalah 11.200 itu didapatkan dari 20 kali 7 kali 80 ya. Kemudian bobot biaya untuk yang Bogor ini adalah 7.500 itu kita dapatkan dari 25 kali 6 kali 50 ya. Kemudian untuk bobot Bandung ini adalah 13.500 itu didapatkan dari 30 kali 5 kali 90 dan terakhir untuk untuk bobot Cikampek itu adalah 15 kali 9 kali 75. Ya. Jadi ini adalah bobotnya, kemudian inilah jumlah bobotnya 42.325. Kemudian kita hitung maka koordinat kali bobot di sini adalah koordinat kali bobot x kali bobot x kali biaya ya x kali biaya atau bobot biaya ya. Ini adalah x-nya ini ya 106,84624 ya 84624 ya, kemudian dikalikan dengan 11.200 kita dapatkan ini berapa ini? Kita dapatkan ini adalah 1.196.677,922. Kemudian untuk yang Y-nya adalah ini adalah Y-nya 6,243937. Ini kita kalikan dengan bobot biayanya maka kita dapatkan minus 69932,0944. Demikian yang selanjutnya untuk Bogor, Bandung, dan Cikampek, X-nya dikalikan bobotnya, maka kita dapatkan X kali biaya. Kemudian untuk yang Y-nya adalah Y dikalikan bobotnya, ini kita dapatkan Y biaya. Kemudian X biaya ini kita jumlahkan, ini adalah kita jumlahkan, ini juga untuk Y-nya kita jumlahkan, maka untuk lokasi pabriknya itu adalah di sini penjumlahan ini dibagi dengan bobotnya, maka didapatkan bujurnya adalah 107,2208392. Kemudian untuk Y biayanya yaitu adalah di sini adalah uh, Y biayanya dibagi dengan bobotnya kita dapatkan minus 6,5607478854 ya. Jadi apa total dari masing-masing X kali biaya ini dibagi dengan bobotnya maka kita dapatkan lokasi dari pabrik. Nah, itu dengan cara kita dengan bobot biaya. Kemudian selanjutnya kalau kita hanya menghitung dari volume produksi ya volume produksi yaitu kita kalikan masing-masing koordinatnya dengan volume produksi ya maka ini adalah X dikalikan bobot volume dapatkan X kali biaya kemudian Y dikalikan bobot volume kita dapatkan Y biaya kemudian kita jumlahkan kemudian jumlah dari X kali biaya dibagi dengan jumlah bobot 90 maka kita dapatkan ini adalah X dari lokasi pabrik. Demikian juga untuk Y kali biaya dibagi 90 maka kita dapatkan
Y dari pabrik. Ya, jadi ini lokasi dengan penentuan volume dengan bobot volume dari barang yang akan didistribusikan. Tentunya terdapat sedikit perbedaan dengan bobot biaya ya. Untuk penggunaannya tentunya ini tergantung dari peneliti atau pembuat keputusan ya. Apakah akan menggunakan dengan bobot volume atau menggunakan dengan bobot biaya. Nah, setelah kita dapatkan lokasi pabrik, maka tentunya perlu dicek apakah lokasi itu layak untuk dibangun atau merupakan tempat yang memang tanah kosong yang bisa dibangun pabrik ya. Nah, karena jangan sampai koordinat itu adalah setelah kita cek ternyata bisa kita cek dengan Google Map itu adalah markas tentara atau kita cek dengan menggunakan langsung ke lapangan menggunakan koordinat tersebut ya ternyata markas tentara atau daerah militer atau sebuah danau atau malah di tengah hutan yang belum ada akses transportasinya atau tempat bersejarah atau kawasan hutan lindung atau kawah gunung dan sebagainya ya. Jadi itu perlu dicek ke lapangan atau kita cek dulu dengan di Google Map. Di Google Map itu kita bisa zoom ya. Nah, kita lihat itu koordinat tersebut ada berupa bentuknya apa. Dengan bantuan Google Map maka akan lebih mudah sekali mengidentifikasi letak koordinat yang sudah dihitung lokasi pabrik tersebut. Tentunya uh, hitungan koordinat ini adalah hitungan koordinat pendekatan ya. Jadi dengan pendekatan ini tentunya dengan pendekatan ini kita bisa melihat di Google Map itu apakah lokasi pabrik itu merupakan suatu tanah yang bisa memungkinkan untuk dibangun pabrik ya. Jadi di sekitarnya ya, di sekitar dari koordinat tadi ya. Nah, demikianlah cara menentukan center of gravity atau menggunakan metode penentuan lokasi, metode center of gravity. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat dikembangkan. Salam sehat selalu.